Shalom. Pelayan firman dalam ibadah hari ini, Minggu 12 September 2021, adalah Pendeta Phineas Jenjengi bersama seluruh majelis jemaat GKST Glory bersekutu dalam ibadah onsite dan live streaming saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah, pemilik dan pemelihara hidup kita. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus, dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu, dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwa
Saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pengkhotbah 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul Takutlah akan Allah. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya menyapa kita semua. Shalom. Baik yang ada di ruangan Kapel Cikini ini maupun yang mengikuti dari rumah-rumah, demikian juga dari pos pelayanan Cibubur dan sekitarnya, pos pelayanan Bekasi dan sekitarnya, bahkan keluarga besar El Safan, atau dari mana saja kita bisa mengikuti live streaming ini sebagai ibadah minggu kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diperkenankan untuk menjalani ibadah di tempat atau ibadah onsite. Jadi pihak Kapel Cikini beberapa waktu lalu mengatakan sudah bisa Pak, sehingga hari ini kita mulaikan. Dan kita jadwalnya tetap minggu 2 dan minggu keempat. Minggu pertama dan minggu kelima itu live streaming, dan minggu 2, minggu 4 kita ke Kapel onsite dan sekaligus live streaming. Jadi kalau tidak salah kita tidak ke gereja atau tidak ke Kapel ini sejak pertengahan Juni. Ya, sejak pertengahan Juli sampai September ini banyak hal yang terjadi. Kami di rumah kami isolasi karena COVID, ada juga yang lain yang sakit, ada juga kedukaan yang dialami oleh beberapa saudara termasuk keluarga dari Ibu Pendeta Dia. Dan ya, selain juga ada kedukaan, ada sukacita. Ibu Ros ya sudah menyelesaikan studinya tanggal 25 Agustus yang lalu dan sudah ya lulus dari Fakultas Administrasi dari Universitas Dwi Payana. Pokoknya begitulah, saya tidak hafal betul nama
kampusnya. Tahu sih kampusnya, cuma menyebut namanya agak-agak susah. Selamat ya Bros ya untuk prestasi yang saya kira luar biasa ya bagi orang yang sudah berkeluarga lalu bekerja bisa menyelesaikan studi S1. Ya, kita juga bersyukur bendahara kita Ibu Tanti sudah melahirkan anak yang kedua. Jadi putri bernama Chloe, Stefania Toli. Jadi kita bersyukur bersama-sama. Bahkan juga kemarin kita mendengar berita ada juga yang dulu kita berkati di sini, keluarga dari Rio Agustinus dan Elia Yolanda juga sudah melahirkan, ya, seorang anak putra bernama Stephen Leonard Emmanuel tanggal 18 Agustus yang lalu. Jadi selamat, dia selalu ikut live streaming, keluarga ini selalu ikut live streaming kita. Jadi selamat untuk kelahiran putra yang pertama. Jadi ada banyak ya. Kemarin juga Papa Mama Meli baru melaksanakan pernikahan anaknya yang kedua, ya, Chandra Eka Putra Pagala. Kemarin dia menikah di GPIB Petra. Kebetulan kita bisa hadir dan dia menikah dengan seorang gadis bernama Antina Antoneta Apra Kirene dari gadis dari Maluku. Jadi selamat buat Papa Mama Meli untuk peristiwa yang sangat indah itu. Saudara-saudara, kita syukuri semuanya apapun yang terjadi. Kita syukuri bahwa kondisi COVID sudah melandai ya. Tadi dari pihak rumah sakit katanya di Cikini ini tinggal 6 orang. Yang dulu banyak, sekarang pasiennya tinggal 6 orang. Ya, padahal dulu waktu kami mau isolasi kita minta kamar penuh semua. Sehingga kita harus isolasi mandiri di rumah di Pamulang, ada rumah di sana yang kosong. Kita syukuri semuanya dan kita berdoa semoga ya makin melandai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, bergereja seperti biasa. Kemarin Bapak Denny Galamba Bro sudah tanya, bagaimana rencana kita mau HUT nanti? Saya bilang kita harus rapat ya. Mudah-mudahan COVID-nya sudah benar-benar turun, lalu kita bisa merayakan HUT kita nanti di Taman Mini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini berbunyi melayani dengan kata dan perbuatan. Melayani dengan kata dan perbuatan. Jadi secara ringkas tema ini mengisyaratkan bahwa sebaiknya kita menyeimbangkan antara kata-kata dan perbuatan. Banyak orang bilang ngomong doang, ya itu kalau cuma kata-kata. Dia berkata-kata tapi tidak ada bukti. Nah, itu akan menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan ini. Nah, saya akan lebih banyak berbicara soal bagaimana pelayanan. Karena apa yang kita baca tadi dari Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 itu lebih banyak berbicara soal pelayanan, soal ibadah. Dan karenanya dia hati-hati betul, ya, untuk dia mengajarkan kita supaya hati-hati betul. Jangan cuma kata-kata tapi tidak ada tindakan. Karena ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan pelayanan. Dan pengkhotbah mengatakan, ya kalau bahasa di studi Alkitab Kohelet. Kohelet itu pewarta, pemberita. Ada yang kemudian menyebutkan pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo karena dia selalu memberikan wejangan-wejangan. Nah, lepas dari apakah itu benar-benar dari Salomo atau bukan, tapi pada intinya ajaran-ajarannya itu sungguh luar biasa. Dan hari ini dia bicara soal ibadah dan pelayanan tandas. Jangan main-main katanya. Dan memang kalau pelayanan itu jangan main-main Bapak Ibu. Ya, jangan main-main. Kemarin saya ketemu Pak Denny juga ketika dia bicara soal pelayanan, dia bilang, Opa dulu selalu bilang begini, Denny, jangan main-main dengan pendeta. Jelek-jelek itu pendeta dia diurapi. Ya, Opa bilang sudah banyak kasus yang terjadi. Ya, orang maki-maki pendeta, masalah banyak. Ya, saya bukan mau melebihkan diri saya ya, supaya Ibu Ros dan kawan-kawan jangan maki-maki pendeta. Kalau yang maki-maki saya sudah banyak. Yang bilang anjing sama saya juga banyak. Tapi saya bilang sama Mama Butet Ibu Gembala, tenang saja. Biarkanlah dia begitu, tetapi kita doakan supaya jangan jadi masalah. Nah, hari ini kita akan bicara soal itu agak sedikit panjang. Saya akan mulai dengan peristiwa yang pernah terjadi di Pouk Larangan Indah. Itu gereja yang saya layani dulu.
Ketika itu dia masih kontrak rumah, belum bergereja, baru kontrak rumah. Tetapi suatu waktu anak-anak sekolah minggu pulang menangis. Kenapa kalian pulang? Kok menangis? Gereja kita dihancurin, gereja kita dilemparin tai manusia. Gereja kita dihancurin, fan-nya diobrak-abrik, mimbarnya dibelah. Lalu datanglah orang tua, sedih rasanya. Rumah tempat beribadah diperlakukan seperti itu. Lalu dengan menangis terurai air mata, mereka bilang kita bersihkan supaya nanti bisa beribadah. Mereka bersihkan walaupun sesudah itu masih bau, mereka beribadah. Nah itu membuat mereka semangat sesudah itu. Kita harus punya gereja. Wah setelah itu mereka kumpul uang, jadilah beli tanah. Jadi kadang-kadang memang orang Kristen itu harus begitu ya. Harus dapat tekanan dulu baru bergerak. Ya, setelah lama ketahuan bahwa ada 5 provokator. Ya, ada orang-orang lah yang kemudian menjadi provokator. Dan bukan orang sembarang. Ada yang punya usaha bagus, ada yang dokter. Itu provokator. Mereka cuma bilang kita serahkan dalam doa. Katakanlah, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? 1 tahun berjalan habis 5 orang itu mati semua. Mati. Ada yang kecelakaan, ada pokoknya macam-macam. Sampai masyarakat bilang, astaga, jangan main-main dengan gereja. Sampai hari ini gereja aman. Sampai hari ini gereja aman. Ya kadang-kadang begitu. Ya, saya bukan mau melebih-lebihkan soal gerejanya ya. Untuk rumah ibadah apapun jangan. Bahkan untuk orang beragama pun yang lain jangan. Jangan kita lecehkan. Karena itu ada hubungannya dengan Tuhan. Itu ada hubungan yang Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara soal pelayanan di dalam gereja, jangan main-main. Jangan main-main. Nah, karena itu dikatakan pada ayatnya yang pertama tadi, jangan lekas-lekas. Ya, dikatakan tadi di ayatnya yang pertama, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jangan buru-buru bicara. Ditimbang-timbang. Makanya kalau kita diminta pelayanan, sebelum mengiyakan itu direnungkan. Kita selalu bilang renungkan dulu. Ya, berdoa, hayati, sungguh-sungguh saya siap melayani atau tidak. Sesudah itu baru kasih jawaban. Karena di sini dikatakan, jangan kita iyakan lalu kemudian kita tidak laksanakan. Itu bahaya. Itu sungguh berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingat Maleakhi 2 ayat 2. Di situ dikatakan begini, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengerimkan, aku akan menyuruh kutuk di antaramu. Aku akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, sebab kamu tidak memperhatikan aku, sebab kamu tidak menghormati aku. Nah ini ada hubungannya dengan Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 tadi. Kalau kita bicaranya banyak tapi tidak mempraktekkan, jangan-jangan selama ini berkat-berkat yang turun jadi kutuk. Tuhan bisa mengubah itu. Tuhan bisa mengubahkannya itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saya kalau dibilang melayani, bagaimanapun saya akan usahakan untuk lakukan. Ya, seperti yang sering-sering kita dengarkan, memang orang takut begitu dalam kondisi begini. Tapi ya namanya pelayanan kan, semua harus kita jalani. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, maksudnya dengan apa yang kau ucapkan. Jangan lekas-lekas dengan hatimu untuk mengatakan sesuatu. Dikatakan pada kalimat selanjutnya begini, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Maksudnya Allah di sorga, dia tahu lebih banyak. Dia tahu apa yang kita katakan ini berjalan atau tidak. Dia tahu apa yang kemudian akan berlangsung di depan kita. Karena dia di sorga, kita masih di bumi. Kita masih di atas tanah. Artinya bahwa apa yang kita katakan kadang-kadang belum bisa atau tidak sanggup untuk kita lakukan. Nah itulah sebabnya dia katakan begini, jangan buru-buru untuk berkata-kata ya. Apalagi biasa orang bilang begini, Pak Pendeta saya janji, lebih baik tidak berjanji kalau saya begitu. Ya, ya Ulia, Indah ya, Pak Pendeta saya janji, kalau saya berhasil, ya kan? Kalau saya berhasil, lebih baik jangan berjanji. Saya sudah punya pengalaman, orang yang berjanji begitu ternyata tidak. Ada beberapa orang yang dia laksanakan, tapi kebanyakan tidak.
Oleh karena itu, mau ada 50.000, inilah yang saya mampu, Tuhan. Daripada kita bilang janji iman, Pak Pendeta tunggu ya, tahun depan kalau saya berhasil, saya akan kasih. Ya, tentu dengan maksud yang baik karena dia mau memberi banyak. Ternyata sampai tahun depan dia berhasil, dia tidak datang gereja. Itu banyak pengalaman terjadi. Dan oleh karena itu, tidak usah buru-buru. Ya, jangan orang bilang sesumbar, apalagi takabur. Takabur itu merasa bisa ya, bahwa dengan apa yang dilakukan merasa bisa. Ini hidup ini berubah. Hidup ini berubah. Lalu ada orang yang punya usaha ya, dia berusaha, dia berharap 2020, 2021 makin berkembang. Ya memang selama ini berkembang luar biasa. Setelah masuk 2020 Covid, ambruk. Benar-benar ambruk. Tidak ada yang bisa memprediksi itu. Jadi lebih baik kita berkata-kata sebagaimana yang memang kita sanggupkan. Apalagi itu dalam kaitan dengan pelayanan. Jadi ini bicara soal pelayanan. Ya kalau memang kita bisa, katakan bisa. Kalau tidak jangan. Kalau tidak jangan. Itulah dia katakan tadi, lebih baik sedikit perkataanmu berkaitan dengan imanmu dan janji-janjimu dan Tuhan. Ya, cukuplah kau berkata, Tuhan saya sudah menerima tugas ini, tolong saya beri kekuatan untuk menjalankan. Tidak usah yang muluk-muluk dulu kita sampaikan. Karena kadang-kadang orang ingin menyampaikan apa yang bagus dari dirinya tentang sesuatu. Apakah salah kalau kita mengatakan kita akan membangun gereja ini supaya gereja ini besar? Itu tidak salah. Itu sebuah harapan. Tapi jangan bilang saya Phineas Jenjengi tahun 2025 akan membangun gereja ini. Itu salah itu. Salah itu. Karena kita belum tentu tahu apa yang terjadi sampai 2025. Tahu-tahu 2025 kita dipindah di mana atau bagaimana, tidak terjadi, ya kan? Kita doakan saja bahwa ada proses, kita doakan panitia pembangunan semuanya. Nah, di ayatnya yang berikut dikatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi intinya begini, kalau saya baca teksnya, tafsirannya, pada waktu itu banyak orang yang suka mengatakan begini, tadi malam saya bermimpi, saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, tadi malam saya bermimpi, Tuhan berfirman kepada saya. Seringkali orang yang berkata seperti itu hanya untuk membenarkan dirinya, supaya apa yang dia lakukan lalu kemudian tidak ditolak oleh orang-orang. Dan pendeta-pendeta banyak, tadi malam Tuhan berfirman kepada saya, kita harus begini dan begitu. Saya kalau sudah mulai bilang tadi malam Tuhan berfirman, saya sudah mulai tahu itu pembenaran. Firman Tuhan di sini. Ini udah lebih dari cukup firman Tuhan. Kalau dia bilang tadi malam saya baca Alkitab, Tuhan berfirman, itu betul. Tapi kalau dia bilang tadi malam Tuhan berfirman, itu sudah interpretasi dia. Udah interpretasi dia. Apakah Tuhan tidak lagi berfirman kepada kita? Berfirman. Tapi terlalu sering dia bilang, tadi malam Tuhan berfirman. Itu pembenaran. Hati-hati. Nah, hampir sama dengan yang dihadapi oleh si pengkhotbah. Sasadiki itu orang bilang, tadi malam saya bermimpi, Tuhan berbicara. Karena itu dia bilang, mimpi itu seperti mimpi itu bunga-bunga tidur. Orang kalau banyak kegiatan dia mimpi tengah malam, ya kan? Kita orang kalau terlalu capek siang hari, biasanya kita mimpi ulang malam-malam. Nah itu dia bilang, tidak semua mimpi itu adalah pemberian dari firman. Mimpi itu seringkali bunga-bunga tidur karena di siang hari kamu terlalu sibuk. Tapi banyak orang, sadiki bilang, tadi malam saya bermimpi, Tuhan berfirman. Nah itu yang dia katakan, hati-hati bicara di gereja. Apalagi pakai nama Tuhan. Jadi intinya sebenarnya, kalau berkaitan dengan pelayanan, apalagi itu kehidupan beribadah, karena ini adalah sesuatu yang sakral, jangan sesumbar, jangan takabur, jangan selalu pakai nama Tuhan, padahal nol. Yaitu yang mau dikatakan di sini. Kemudian ayat 3, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayatnya yang keempat sama juga. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah, soal nasar memang kita sudah dihimbau janganlah kita lakukan. Kita tidak ada lagi sumpah dan nasar. Tapi ada orang bernasar. Ada orang bernasar karena dia
mengalami pergumulan, dia bernasar kepada Tuhan. Nah, menurut saya kalau memang kita betul-betul yakin untuk mewujudkan, nggak apa-apa. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, ini nasar saya. Ya, ini nasar saya. Jadi saya punya keyakinan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang bernasar asal dia komit, Tuhan akan bantu untuk mewujudkannya. Bukan berarti cuma kita sendiri dengan kekuatan kita, Tuhan akan bantu. Makanya janji-janji iman di gereja-gereja, asal dia sungguh-sungguh, walaupun dia rasa tidak sanggup, tapi saya tanggung 1 meter untuk gereja. Ya kan? GPIB selalu apa? Kapling-kapling kalau mau membangun dari 10 meter, kemudian 15 meter, 10 meter, sampai 1 meter, sampai setengah meter. Lalu mereka berkomitmen. Saya tanggung 10 meter, saya tanggung 5 meter, saya tanggung setengah meter, saya tanggung 1/4 meter. Itu sudah jadi bangunan. Ya, hitungannya sudah jadi bangunan. Nah, banyak orang yang tadinya tidak mampu, tapi karena dia sungguh-sungguh dia berhasil. Jadi memang kita dilarang untuk bernasar, karena seringkali ada orang bernasar tapi dia tidak sanggup melakukan. Tapi bila mana kita sungguh-sungguh, maka laksanakan, Tuhan akan membantu kita mewujudkannya. Tuhan juga tidak tinggal diam, ya, tidak tinggal diam untuk mewujudkan nasar-nasar itu. Kalau tidak salah dulu saya pernah cerita, seorang bapak dari GKI Panglima Polim, dia organis, namanya Pak Eliezer. Dia waktu itu mengalami sakit EPT, ya. Di refleksi renungan pernah saya muat tentang orang ini. Saya tidak tahu EPT itu sakit apa, pokoknya yang ada kaitannya dengan empedu, tapi itu sakit sekali, dia rasa sakit sekali kalau itu kambuh. Lalu kemudian dia bilang mau dioperasi. Nah, dokter bilang operasi ini 50-50, bisa berhasil bisa tidak, ya, bisa berhasil bisa tidak. Langsung dia datang ke rumah, dia bilang, Tuhan, bila mana Tuhan memberikan saya kehidupan dan operasi ini berjalan dengan baik, saya akan melakukan 2 hal. Memuji-muji Tuhan setiap hari dan juga melayani orang sakit. Itu dia lakukan. Tiba waktu operasi, puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, tadinya dia punya usaha, karena kondisi sakitnya dia bangkrut. Lalu setelah dia sembuh, dia kemudian melibatkan diri di gereja di GKI Panglima Polim. Nah, dia mulai coba-coba organis kayak Pak Robin begini. Dia bukan organis yang jago, tapi mungkin ada bakat, dia coba-coba. Dia ambil liturgi, dia mulai nyanyi-nyanyi, ya kan? Ya, otodidak. Ini Pak Robin juga otodidak ini, ya. Jadi dia nyanyi-nyanyi, lama-lama pendeta ada di situ, kalau tidak salah pendeta Tius atau siapa, dia lihat, Pak, Bapak punya bakat. Terus apa itu pendeta bilang? Kayaknya Bapak akan berkembang di sini, akan hidup dari sini dan berkembang di sini. Wah, dia kaget juga. Tapi sudah lama-kelamaan dia latihan, akhirnya dia menjadi organis gereja. Sudah menjadi organis gereja dan makin lama makin bagus. Dia lalu kemudian berkembang menjadi pelatih paduan suara. Setelah menjadi pelatih paduan suara, dia kemudian buka kursus untuk melatih anak-anak. Ada Audrey dulu Butet, dia latih juga untuk lagu-lagu gereja. Dia latih, jadi dia menguasai piano, bahkan bukan cuma menguasai memainkan piano untuk kursus anak-anak, dia juga bisa servis piano-piano yang rusak. Dan dia hidup dari situ. Dia sadar, Tuhan, nasarku yang pertama Engkau wujudkan sendiri. Saya punya nasar memuji Tuhan tiap hari, dan betul, saya bangun tiap pagi untuk melatih lagu-lagu yang nanti saya akan ajarkan kepada anak-anak setiap hari. Bahkan sesudah itu dia melatih untuk paduan suara. Bahkan sesudah itu dia melatih untuk latihan untuk organis di gereja. Jadi tiap hari dia memuji Tuhan. Dia bilang kepada saya, ternyata Tuhan sendiri yang membantu saya untuk mewujudkan nasar saya. Bagaimana dengan nasar yang kedua? Saya belajar untuk melayani orang sakit. Karena itu nasar saya kepada Tuhan. Sampai hari ini kalau ada yang sakit, disuruh atau tidak disuruh, dia melayani. Oh, luar biasa begitu ya. Suruh begitu ya. Jadi siapa di antara kita yang mau bernasar, mau mengunjungi orang sakit? Ya, saya berharap sekali begitu ya. Supaya kalau saya tidak berkunjung, ada yang berkunjung begitu ya. Ada yang berkunjung. Tidak. Maksudnya adalah kalau memang ingin berkomitmen, asal ingin melakukan dengan sungguh-sungguh,
menurut saya tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar nasar, janji tinggal janji, lebih baik jangan, bahaya. Berkat-berkat akan berubah jadi kutuk. Ya, yang dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 2, karena engkau tidak menghormati namaku, aku akan menaruh kutuk di antaramu, bahkan akan mengubah berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya, jadi kepada beberapa bapak-bapak kadang-kadang suka diskusi, aduh susah. Jangan bilang susah, koreksi diri. Jangan hidup kita ini barangkali tidak sungguh-sungguh melayani. Ya, tidak sungguh-sungguh melayani sehingga berkat yang mau turun Tuhan putar. Tuhan bisa lakukan itu. Bukan maksud saya mau menakut-nakuti, bukan. Tuhan memberkati setiap orang yang berdosa yang baik, Tuhan berkati. Dia turunkan matahari kepada siapa saja. Dia turunkan udara untuk siapa saja. Dia berikan rumah kepada siapa saja. Tapi ada berkat-berkat yang istimewa, yang kadang-kala bagi orang Kristen jauh dan tidak mampir dalam kehidupannya. Karena apa? Dia tidak mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Ayatnya yang kelima, janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Aduh maaf saya hilaf, jangan. Kalau berkaitan dengan gereja jangan. Pak Pendeta, aduh maaf saya tidak sengaja, saya lupa. Oh jangan. Ya aduh Pak Pendeta saya hilaf, jangan. Karena kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita terkait dengan pelayanan, maka jangan bilang saya hilaf atau yang sejenis itu. Tuhan tidak suka itu. Sudah dijelaskan di sini, ya. Jangan engkau berkata kepada utusan Tuhan, kepada para pelayan, kepada hamba, termasuk kami sendiri, kepada sinode atau kepada siapa, aduh minta maaf Pak Ketua Umum, saya kemarin tidak bisa melayani karena saya begini-begini. Tidak ada alasan begitu. Semua kita serba mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita. Nah, dikatakan di sini, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Oh, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai. Yang terakhir, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Tuhan. Dia kembali lagi kepada hal yang tadi. Mau kamu bilang itu mimpi dari Tuhan, tidak penting bagi Kohelet, bagi pengkhotbah. Yang paling penting baginya kamu takut Tuhan atau tidak. Ya kan? Minggu lalu kita membahas takut akan Tuhan. Ya, membawa atau menentangkan hidup. Nah, jadi saya tidak ulas lagi soal takut akan Tuhan. Intinya adalah mari kita kembangkan pelayanan kita bergereja kita, dan secara luas mari kita kembangkan pelayanan-pelayanan kita. Ya, yang ada di Cibubur, yang ada di Bekasi, bahkan juga nanti kita bersiap-siap untuk Tangerang, mari kita kembangkan. Bila mana ada komitmen-komitmen pelayanan di situ, mari kita jalankan. Dan ketika kita berkomitmen dan rindu untuk melakukannya, Tuhan sendiri akan mengembangkan. Tuhan sendiri akan mengembangkan. Ya, Tuhan sendiri akan mengembangkan. Ya, jadi beberapa orang datang. Nah, bicara soal pelayanan selalu dikaitkan dengan ini. Ya saya bukan mau cerita diri, bukan. Saya bilang kepada mereka, saya lagi uji diri Pak di gereja saya. Ketika saya dengan istri berkomitmen untuk tidak menerima gaji, saya lagi uji diri. Saya bilang kepada mereka, apakah saya masih setia atau tidak melayani tanpa menerima sesuatu. Dulu di Mori, di Palu, bahkan di Pouk, saya dapat gaji. Melayani dapat gaji, melayani dapat amplop. Tapi ketika saya tidak dapat, saya lagi belajar apakah saya setia atau tidak. Saya bilang kepada mereka, jadi Pak, tidak usah risau. Gaji itu, uang itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Jadi saya bilang begitu karena banyak pelayan-pelayan terutama yang di kota ya Budian ya. Mungkin karena sistem dan roda organisasi yang sudah mapan, serba uang di sana, kadang-kadang kalau tidak dapat jadi persoalan, jadi pertanyaan. Jadi saya katakan jangan terikat dengan itu. Memang itu hak kita. Saya ambil Paulus punya kata-kata. Ya, apakah upahku ketika aku memberitakan Injil? Aku memang punya hak mendapat upah. Tapi aku tidak mengambil upahku. Lalu apakah upahku? Upahku ialah kalau Tuhan berkenan aku memberitakan Injil, itu sudah lebih dari cukup. Kata Paulus. Mari kita kembangkan pelayanan kita
dalam dinamika yang terus berkembang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami tidak buru-buru berujar, tidak buru-buru berkata, apalagi terkait dengan pelayanan. Pelayanan, ibadah, dan tugas-tugas kami adalah sesuatu yang sakral. Pengkhotbah mengajarkan kami, lebih baik berkata-kata sedikit, tapi terbukti. Tolonglah kami Bapa, karena seringkali kami banyak berkata-kata, tetapi tidak sampai terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Ajari kami supaya kami mampu menyeimbangkan itu, dan terutama supaya kami mewujudkan komitmen-komitmen kami dalam pelayanan kami yang terujar, atau komitmen-komitmen yang kami utarakan di dalam hati, karena kami rindu untuk berpartisipasi dalam pelayanan dalam kehidupan bergereja. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa berkatilah seluruh jemaat kami, pelayanan dari GKST Gloria Jakarta. Tuhan, kami berserah kepadamu. Engkau Tuhan yang menumbuhkan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memelihara dan mengembangkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan kelemahan tubuhnya, Ibu Velma Paswa Walenta, Bapak Rosano Robert Bunggundapu, Pendeta Oscar Tumunggi yang berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, Bapak J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode GKST yang berada dalam usia tua. Kami juga mendoakan Bapak Onja Tobondo, rencana hari Selasa akan menjalani tindakan medis. Kami mendoakan Ibu Selvi Timiselang, Saudari Tina Marpaung, anak Chloe Sevanya Toli, atau yang lainnya juga Bapak. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai mereka dalam seluruh proses pengobatan, proses-proses pemulihan kekuatannya. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangelam, Bapak Hans Tondawani. Kiranya pertolongan Tuhan akan dikukuhkan dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka, sehingga mereka benar-benar dipulihkan. Kami mendoakan Ibu Heidel Situmorang yang mempersiapkan diri dalam rangka persalinannya beberapa waktu ke depan. Tuhan memberkati Ibu Heidel, suami, Tuhan memberkati keluarga besarnya, juga wakal bayi. Semoga persalinan dapat berjalan penuh dengan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan pelayanan kami, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu Pendeta dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan dan Bapak, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe yang sekarang ini juga dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan Ibu Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu. Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera di hati orang-orang tua kami, bahkan juga
orang-orang tua lainnya yang tidak disebutkan dalam doa ini. Tuhan memberkati. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, tanggal 6 September Ibu Esther Arasumpada. Tanggal 9 September Pendeta Rusli Monoarfa. Tanggal 9 September juga Bapak Andreas Sui. Tanggal 9 September lagi Bapak Beni Neherson Ruagadi atau Papa Marvel. Tanggal 12 September Bapak Frans Romaru Sinaga. Tanggal 12 September Bapak Yosafat Ruju atau Papa Yopi. Tanggal 12 September Ibu Dona Nubi. Tuhan kiranya menyertai semua Bapak Ibu Saudara yang mengalami ketambahan usia. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun pernikahan tanggal 8 September 2021, HUT pernikahan yang kedua, Bapak Andi dan Ibu Dewi Murni. Tuhan berkati Bapak Andi dan Ibu Dewi. Tuhan berkati harapan mereka. Biarlah Tuhan mengaruniakan buah hati dari kehidupan mereka. Tuhanlah yang menyertai. Bapak, kami mendoakan semua keluarga-keluarga yang mengalami dampak ekonomi ataupun yang lainnya. Tuhan tolonglah mereka. Kami mendoakan pelayanan pemuda. Tuhan memberkati pengurus pemuda semuanya. Tuhan memberkati anggota-anggota pemuda. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Dimanapun mereka menempuhnya, di dalam maupun di luar negeri, kami memohon kepadamu, Tuhan sertailah mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami semuanya yang sedang dalam pelayaran. Kami memohon Tuhan lindungi mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga mereka dapat menjalani semua kegiatannya dalam anugerah keselamatan yang dari Bapa di sorga. Kami mendoakan panitia pembangunan. Tuhan memberkati Bapak Ketua, Bapak Denny Galamba dan semua teman-teman panitia. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya, pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Kami mendoakan bangsa negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, para aparat yang menjaga keamanan, tenaga medis yang terus berjuang sampai hari ini memerangi COVID. Kami mendoakan langkah-langkah penanganan COVID. Tuhan memberkati. Kami mendoakan Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan juga Gubernur DKI di mana jemaat GKST mengembangkan pelayanannya. Bahkan Bupati Poso, Lutim, dan Bupati di manapun menaungi kehidupan pemerintahannya di mana GKST berkarya. Tuhan memberkati semuanya, Bupati Morowali Utara. Demikian juga Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan perdamaian dunia, keamanan di negara Afghanistan. Tuhan tolonglah. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI dan seluruh pelayanannya. Kami mendoakan pelayanan GKST. Tuhan berkati majelis sinode, seluruh pendeta, seluruh majelis, seluruh tenaga-tenaga pelayan. Tuhan memberkati penginjilan-penginjilan di wilayah-wilayah penginjilan. Tuhan berkatilah. Tuhan juga memberkati renovasi rumah Aceh Kruid untuk menjadi museum Aceh Kruid. Tuhan berkati. Kami mendoakan keluarga Oka Sowolino dan Ibu Diana Penyami yang mengalami kedukaan atas meninggalnya Ibu Sowolino Tobogu tanggal 5 September yang lalu di Tentena. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga besar mereka. Berkatilah semua saudara-saudara yang beribadah hari ini, baik di kapel ini maupun dari rumah masing-masing atau dari pos pelayanan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai mereka. Tuhan memberkati keluarga El Safan. Tuhan memberkati seluruh mereka dalam pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga Rio Agustinus dan Ibu Elia Yolanda atas kelahiran anak mereka yang pertama tanggal 18 Agustus yang lalu, seorang bayi laki-laki bernama Stephen Leonard Emmanuel. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Tobondo Tagoa atas lulusnya Ibu Penatua Rosiana Tobondo Tagoa selesai S1 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Viat Payana. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Ros dan seluruh keluarga.
Tuhan memberkati Bapak Simon Pagala dan Ibu Foni Krishna Galamba yang telah menikahkan anak terkasih mereka Chandra Eka Putra Pagala dengan Antina Antoneta Apa Kirene di GPIB Petra kemarin hari Sabtu. Tuhan memberkati keluarga ini, bahkan memberkati keluarga yang baru Eka dan Tina. Tuhan, Engkau memberkati keluarga A. Antoli dan Ibu Tanti atas kelahiran bayi mereka. Tuhan memberkati Ibu Tanti, Tuhan pulihkan kondisinya, bahkan juga Tuhan pulihkan bayi dalam keadaannya yang kemarin dalam kelemahan tubuh. Seluruh keluarga muda kami bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati mereka. Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka untuk harapan-harapan mereka. Kami sungguh hanya percaya kepadamu. Engkaulah yang akan menjawab mereka. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini, perjalanan-perjalanan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami menyampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami, yang adalah penebus dosa kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu-lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang telah aku cari, aku lepaskan yang tergalangku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang tergalangku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan dan terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 12 September 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada
Pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok puji-pujian, operator kamera dan alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 19 September 2021 pada pukul 10 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan hari Minggu 19 September 2021 pada pukul 11:15 WIB selesai ibadah live streaming. Pelayan firman dan liturgos menyusul. Ibadah Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria. Bank BNI nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dengan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2021. 6 September Ibu Esther Rusumpada. 9 September Bapak Pendeta Rusli Monoarfa. 9 September Bapak Andreas Sui. 9 September Bapak Beni Nersion Rogadi. 12 September Bapak Franz Romanus Sinaga. 12 September Bapak Yosafat Ruju. 12 September Ibu Dona Nubi. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dalam hari-hari hidup selanjutnya. Warta nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan dari pihak jemaat, majelis jemaat akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara Andre Guntur Teguh Wijaksana Si Lain dan saudari Herlina Fitriana Panjaitan pada hari Sabtu 24 September 2021 pada pukul 8 WIB bertempat Kapel Rumah Sakit Cikini. Mohon dukungan doa jemaat. Bimbingan nikah. Bimbingan nikah keempat bagi calon mempelai Andre Guntur Teguh Wijaksana Si Lain dan Herlina Fitriana Panjaitan dilaksanakan pada Selasa 14 September 2021 pada pukul 19 melalui via Zoom. Mohon dukungan jemaat. Berita kelahiran. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Rio Agustinus, Ibu Elia Yolanda atas kelahiran anak pertama pada hari Rabu 18 Agustus 2021
Yang lalu, seorang bayi laki-laki bernama Stephen Leonard Immanuel. Tuhan memberkati anak terkasih, kedua orang tuanya, dan seluruh keluarga besarnya. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat dalam halaman terakhir Warta Jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita akan mendoakan beberapa saudara yang sakit, Ninyoman Reni, dan yang kedua Ibu Diaken Riangwati. Kita juga mendukung doa rencana pemberkatan nikah dari Andre Guntur Wijaksana Silaen serta dengan Herlina Fitriana Panjaitan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendukung dalam doa ini saudari kami Ninyoman Reni yang sakit di Sukabumi. Tuhan, demikian juga Ibu Diaken Riang Wakti Kampu Maja di Cimanggis. Tuhan kiranya menaungi, menolong mereka, memberkati obat-obat, bahkan juga memberkati minuman, makanan dan minuman, sehingga mereka pada akhirnya dipulihkan. Kami juga mendoakan rencana dari pernikahan saudara kami Andre Guntur Wijaksana Silaen dan dengan saudari Herlina Fitriana Panjaitan yang akan berlangsung pada tanggal 25 September yang akan datang. Tuhan memberkati bimbingan-bimbingan nikah, Tuhan memberkati persiapan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan Tuntun Aku Tuhan Allah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Kosovo.
Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Atas nama Majelis Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah beribadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.